Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah I'anatul Talibin juz awal yang ditulis oleh Sayyid Bakri Syato Ad-Dimyati rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Fathul Mu'in dan matannya kitab Qurratul Ain yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu fikih dalam madhab al-imam asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita buka halaman 21 dan ini adalah video yang ke-83. Kita lanjutkan ke definisi salat, yakni hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara' adalah ucapan dan pekerjaan, artinya gerak badan, makhsusah, ada sifatnya tertentu atau spesifik, muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbiratul ihram, mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri atau ditutup dengan membaca salam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ia adapun salat syar'an dalam menurut syara' yaitu aqwalun, beberapa ucapan berupa zikir, kemudian wa af'alun dan beberapa pekerjaan gerak badan, makhsusatun yang ditentukan, muftatahatun yang dibuka, bitakbiri dengan membaca takbiratul ihram, mukhtatamatun dan ditutup bitaslimi dengan membaca salam. Seperti halnya definisi salat yang sudah masyhur, ya aqwal wa af'al makhsusah muftatahat bitakbir mukhtatamat bitaslim. Jadi ada ucapan, kemudian gerak badan tertentu. Cirinya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Wasumiyat dan dinamai apa aqwal wa af'al makhsusoh bidzalika dengan itu salat, lishtimaliha karena meliputinya itu aqwal wa af'al makhsusoh ala salati atas makna salat, lughatan dalam menurut lughah, wahia dan adapun as-salat lughatan yaitu ad-du'a'u adalah doa. Kenapa zikir dan gerak badan yang tertentu tadi dinamakan salat? Karena secara keseluruhan dia menggambarkan salat secara lughah, yaitu doa. Jadi as-salat hiya ad-du'a. Seperti yang sudah kita ketahui, salat itu adalah lafaz mushtarak. Jadi binisbat ilallah, jika dikaitkan dengan Allah, maka salat itu adalah ar-rahmat al-maqrunah bit-ta'zim, kasih sayang yang diiringi dengan penghormatan. Kemudian dari malaikat adalah al-istighfar, memohonkan ampunan. Kemudian dari jin dan manusia itu adalah ad-du'a. Sedangkan dari jamadat, hayawanat itu adalah al-khudu' wa tadallul, berserah diri dan tunduk patuh kepada semua kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini namanya dalam ilmu balaghah disebutnya
tasmiyatul kul bismil juz, menamai keseluruhan dengan sebagiannya saja, dengan mengambil sampelnya saja. Contohnya kita kenal namanya cireng, aci digoreng. Tentu saja bahan-bahannya ini banyak. Ada aci, ada minyak goreng, ada bumbu, kemudian ada juga penyedap rasa dan seterusnya. Tetapi kenapa dinamain cireng, aci yang digoreng? Itu listimaliha ala teknis penggorengan atau pengolahan aci tersebut, yaitu dengan cara digoreng. Jadi tasmiyatil kul bismil juz. Makanan ini kenapa dinamakan aci? Ya karena listimaliha, karena meliputinya atau menyimpulkan proses pengolahan jenis makanan cireng ini dengan cara aci digoreng. Ada lagi batagor, bakwan tahu goreng. Sebenarnya makanan ini berbahan dasarnya ada saus, ada kecap, dan seterusnya. Tapi hanya ada bakwan, hanya ada tahu yang digoreng, bakwan dan tahu. Padahal tidak cuma bakwan dan tahu saja. Seperti halnya sholat di sini hanya mengambil kata doa. Padahal dalam sholat itu ada gerakan ruku, ada gerakan sujud, ada juga tahmid, ya, ada juga tahlil, ada juga tasbih dan seterusnya. Jadi bukan hanya sekedar doanya saja. Hanya saja doa ini adalah simbol atau mu'zamul arkan. Mayoritas gerakan sholat, mayoritas ucapan ketika sholat adalah doa. Selanjutnya wal mafrudatu al-ainiyatu khamsun. Sholat 5 waktu yang hukumnya fardu ain itu ada 5. Wal mafrudatu, dan adapun beberapa kewajiban sholat al-ainiyatu yang bersifat ainiyah atau personal, wajib kepada individu, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa digantikan, yaitu khamsun, ada 5 waktu sholat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh. Fi kulli yaumin, dalam satu hari, wa lailatin, dan satu malam. Ma'lumatun, ini sifat dari khamsun. Khamsun ma'lumatun, yang diketahui minad dini, oleh ma'lumah minad dini, dari agama, bid-darurati, dengan darurat, artinya bi ghairi dalil. Jadi darurat itu ma la yahtaj ila fikrin wa nazarin, tidak perlu berfikir dan analisa, langsung menyimpulkan seketika, itu namanya darurat. Lawan daripada darurat adalah nazariyat, perlu diteliti, perlu disimpulkan secara mendalam. Seperti contoh doruri 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya, ini bagi sebagian orang sifatnya doruri, tidak perlu berpikir. Beda lagi dengan 375 dikali 24. Nah, ini nazari, perlu dipikir, baru diketahui jawabannya. Fayakfuru, maka menjadi kufur siapa jahiduha, orang yang menolak hukum wajibnya sholat 5 waktu. Ini fa-nya fa tafri'iyah sebagai kesimpulan. Walhasil yakfur jahiduha, siapa saja orang yang menolak hukum wajibnya sholat 5 waktu ini, dia menjadi kafir secara i'tiqad. Dalam itikadnya dia menyalahi atau bertentangan dengan Islam, menolak hukum sholat 5 waktu itu adalah fardu, karena sholat 5 waktu ini adalah salah satu dari arkanul Islam. Kita ke Hasyiah I'anatul Talibin.
Qauluhu syar'an, adapun dawahnya musannif yakni Syekh Zainuddin Al-Malibari, syar'an dalam menurut syara' aqwal wa af'al ila akhirih, yaitu wa'turidu. Jadi ada semacam i'tirad, perlu dipertanyakan, perlu klarifikasi dan di wa'turidu dan dikritik, artinya didebat, apa hadzat ta'rifu, ini ta'rif had. Jadi aqwal wa af'al makhsusah muftatah bitakbir, muftatahatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim, ini ada i'tirad. Bagaimana gambarannya? Bi'annahu, bahwa sesungguhnya itu hadzat ta'rif itu ghairu mani'in, tidak mencegah, lidukhuli sajdatai tilawati, kepada masuknya dua jenis sujud tilawah, wa syukri dan sujud syukur, ma'a annahuma, beserta sesungguhnya itu sujud tilawah dan sujud syukur, yaitu laisa, bukan keduanya, yaitu min anwa'is salati, dari sebagian kegiatan salat atau pekerjaannya salat. Wa ghairu jami'in, poin kedua adalah tidak mengumpulkan. Ini wa ghairu jami' li afradil mu'arraf, tidak mengumpulkan kepada seluruh afradnya, satuannya mu'arraf. Li khuruji salatil akhrasi, karena keluarnya salat orang yang bisu, wal mariti, dan orang yang sakit, wal marbuti, dan orang yang diikat, ala khasyabatin, atas seumpamanya tihang atau kayu atau bambu. Fa innaha, maka sesungguhnya itu salatul akhras, fa innaha, maka sesungguhnya itu salat, yaitu aqwalun, ucapan-ucapan, min ghairi af'alin, tanpa adanya gerak badan, fil akhiraini, di dua contoh yang terakhir. Jadi salatul marid dan salatul marbut itu hanya sekedar ucapan, tapi tidak ada gerak badan secara sempurna. Wa af'alun, dan hanya sekedar pekerjaannya saja, gerak badan saja, min ghairi aqwalin, tanpa ada ucapan yang bersuara, fil awwali, di dalam salat yang pertama, yaitu salatul akhras, salatnya orang yang bisu. Ini kita perlu kaji dari awal dulu ya. Dalam kitab Sulam Munawarok ada faslun fil mu'arrifat, tentang definisi. Ada 3 macam yang berlaku, yakni ta'rif had, ta'rif rasam, dan ta'rif lafzi. Mu'arrifun ala thalathatin qusim, haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Pertama adalah ta'rif had. Had ini adalah menggambarkan tentang mahiyatul asya. Jadi pengertiannya seperti apa. Gajah itu adalah hewan yang berbelalai panjang, kemudian telinganya lebar, dan berat badannya bisa mencapai 0,5 ton, seperti itu definisinya. Kemudian ada rosam. Rosam itu apa? Gajah itu adalah tinggi, besar, itu namanya rosam. Kemudian ada lafaz, secara lafzi. Gajah itu apa sih? Elephant. Gajah itu elephant. Oh, orang Inggris ketika disebutkan gajah itu elephant, dia paham. Oh, ternyata itu elephant. Jadi ini ta'rif lafzi. Semua ta'rif ini, wa syartu kullin ayyura muttarida mun'akisan wa zahiran la ab'ada. Dalam bait ke-45 Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menyatakan, terutama di sini kajiannya adalah hadzat ta'rif, ta'rif bil had, tentunya harus muttarid, artinya kullama wujidat ta'rif wujidal mu'arraf. Di sini ta'rifnya as-salat adalah aqwal wa af'al. Jadi salat ini adalah mu'arraf, sedangkan ta'rifnya adalah aqwal wa af'al. Kita lanjutkan di sini.
pakai tulisan saja ya. As-salat di sini aqwal wa af'al. Ini namanya mu'arraf, ini namanya ta'rif. Syarat yang pertama adalah harus mani'an lidukhuli afrodi ghairil mu'arraf. Harus mencegah masuknya selain afrod mu'arraf ke dalam had ini. Jadi kullama wujidat ta'rif wujidal mu'arraf. Ketika ditemui aqwal wa af'al, maka wujidal mu'arraf, ditemukan salat. Ketika kita faham aqwal wa af'al, maka kita faham tentang salat. Contohnya, kita salat duha, bacaannya tertentu, niatnya juga tertentu, itu namanya makhsusah. Bacaannya ada, doanya juga ada, itu namanya makhsusah. Apakah ini termasuk kategori salat? Ini adalah salah satu afrod dari mu'arraf, yaitu salat. Salatul duha, salat tahajud sama, salatul tahajud, salatul aid, salatul kusuf, salatul istisqa, dan seterusnya. Itu namanya afrod. Tapi ternyata aqwal wa af'al ini dipertanyakan. Di sini tidak mani', ghairu mani'in lidukhuli sajdatai tilawah wa syukri. Kok kenapa sujud tilawah dan sujud syukur ya itu bukan afrodnya sholat, bukan afrodnya sholat, tetapi dia aqwal wa af'al, ada ucapan dan gerakannya seperti sujud. Ada sujud di sujud syukur. Dan apakah ini dikatakan sholat? Tidak. Berarti di sini ada yang masuk ke dalam tapi tanpa ID card. Itu pertanyaannya. Seperti di sini Sayyid Bakri menyatakan bi'annahu ghairu mani'. Ini aqwal wa af'al ini memasukkan sujud tilawah dan sujud syukur ke dalam mu'arraf, ke dalam salat. Ma'annahuma laisa min anwa'i salat. Sujud syukur dan sujud tilawah itu di luar kegiatan atau di luar pekerjaan salat, bukan kategori salat. Tapi di situ ada aqwal wa af'al, ada pekerjaan seperti sujud, dan ada aqwal seperti membaca ayat Al-Quran atau membaca tasbih ya. Kemudian wa ghairu jami'in, dan juga tidak mengumpulkan li jami'i afradil mu'arraf. Ini tidak munakis. Dalam kitab Zulam Munawaraq itu harus munakis. Jadi kullama wujidal mu'arraf wujidat ta'rif fayakunu jami'an li afradil mu'arraf. Salat ini harus mengumpulkan ya seluruh afradnya. Jadi ta'rif itu ada fungsinya menangkap seluruh afrod, kemudian menyeleksi yang bukan afrod harus di cut ya, tidak boleh masuk. Itu fungsinya had. Ada dua, ada mani' dan ada jami'. Kemudian li khuruji salatil akhras, salatnya orang bisu. Apakah itu masuk kepada definisi aqwal wa af'al? Dia tidak berkata, orang bisu tidak bisa bicara. Apakah itu disebut salat? Nah di sini wal marid, ada orang sakit. Orang sakit itu terbaring, dia tidak bisa ruku, tidak bisa sujud, gerakannya terbatas. Apakah itu maksud af'al makhsusah? Tidak. Wal marbut ala khasyabah, orang diikat di penjara, kakinya diikat di rantai, tidak bisa gerak ya, menjadi tawanan misalnya, itu tidak bisa gerak. Jadi tidak ada af'al di situ.
kok kenapa bisa disebut sholat? Jadi fa innaha aqwal min ghairi af'al fil akhirain. Orang sakit, orang yang diikat itu hanya sekedar bisa berkata, bersuara, berzikir, membaca Fatihah tapi tidak bisa bergerak. Kemudian wa af'al min ghairi aqwal fil awal. Orang yang bisu itu hanya sekedar bisa bergerak tapi tidak ada suara untuk membaca Quran, untuk membaca tasbih, untuk berdoa dan seterusnya. Bagaimana jawabannya? Wa ujiba, dan dijawab apa anil awali, dari yang pertama, bi anna murada, sesungguhnya yang dimaksud bil af'al makhsusah, dengan af'al makhsusah itu ma yashmulu ruku wal i'tidal. Jadi ma setiap makna yashmulu yang meliputi apa, ma ruku'a kepada ruku, wal i'tidala dan i'tidal. Fayakhrujani, maka keluarlah apa itu sajdah tilawah wa syukur, sujud tilawah dan sujud syukur, hina idzin ketika itu, syumulir ruku wal i'tidal. Jadi walaupun sujud syukur, ini ada jawabannya. Apakah sujud syukur dan sujud tilawah itu disebut sholat? Jawabannya tidak. Jadi tetap mani'. Meskipun di situ ada sujud, ada baca tasbih juga. Kenapa? Karena minus ruku dan i'tidal. Jadi aqwal wa af'al makhsusah ini meliputi seluruhnya. Ada qiyam, ada ruku, ada julus baina sajdatain, dan ada sujud. Ketika hanya ada sujud saja dan qiyam saja misalnya, ketika sujud syukur, maka tidak bisa dikatakan sholat. Jadi biqaidin makhsusatin, dengan biqaidi makhsusatin, dengan qaid makhsusah. Jadi ada fasal ya. Jadi di sini aqwal wa af'al makhsusah. Jadi di sini ada kuliun jenis, aqwal wa af'al. Kuliun jenis ini fasal pertama makhsusah, ini fasal kedua muftatah bitakbir, kemudian ada fasal ketiga mukhtatamah bitaslim. Bahkan jika masuk kepada, memang dari kuliun jenisnya saja, aqwal wa af'al itu bisa masuk sujud tilawah, tapi ketika masuk kepada fasal pertama yaitu makhsusah, nggak masuk. Jadi dia tetap posisinya adalah mani'. Definisi ini masih terlalu tangguh, masih cukup untuk menjaga sujud syukur dan sujud tilawah sebagai ID card-nya sholat, masuk kepada kategori sholat. Kenapa? Dari pasal pertama saja makhsusah itu tidak ada ruku dan i'tidal. Apalagi masuk pasal kedua muftatah bitakbir. Sujud syukur tidak diawali dengan takbiratul ihram, dan sujud syukur tidak diawali dengan dan tidak diakhiri dengan dua kalimat salam. Kita lanjutkan. Bagaimana tentang jawaban yang kedua, yaitu ghairu jami'in li khuruji sholatil akhras. Lalu bagaimana orang bisu hanya sekedar bisa ruku sujud tanpa bisa baca surat Al-Quran karena dia tidak punya suara? Ujiba, dan dijawab apa anil thani, yang kedua, bi'anal murada, bahwasanya yang dimaksud, sesungguhnya yang dimaksud biqaulihi, dengan dauhnya musannif Syekh Zainuddin Al-Malibari, yaitu aqwal wa af'al ma yashmulu. Aqwal wa af'al tegasnya lafaz aqwal wa af'al, yaitu ma setiap makna, yashmulu yang meliputi apa, ma ala hukmiyata kepada simbolisnya, secara hukminya saja. Contohnya begini, ada orang bisu, misalnya namanya Khalid. Khalid, iya, kamu bisu. Dia cuma bisa mengangguk. Ya. Jadi begitu Khalid, dia nengok, tidak menjawab. Apakah kamu bisu? Dia mengangguk. Saya bisu. Kamu sholatnya gimana? Saya iya gitu isyaratnya. Nah, ditanyakanlah kepada Ustadz. Misalnya Ustadz Umar. Ustadz Umar, ini Khalid gimana sholatnya? Dia nggak bisa baca Fatihah, sedangkan Fatihah itu rukun. Ustadz Umar menjawab, tentu saja sholatnya sah.
Lalu bagaimana definisi sholat tentang aqwal? Oh, dia wajib menggerakkan mulutnya seukuran baca Fatihah, itu disebutnya hukmi, cukup simbolis saja. Jadi masih jami', masih merangkum semua afrod. Itu maksud daripada ma yashmulul hukmiyah, simbolisnya saja. Khalid, kamu kalau baca Fatihah cukup mulutmu bergerak sedikit saja meskipun kamu bisu dan tidak bersuara ya. Au yuqalu, atau diucapkan apa, inna sholata man dzakarna, inna sholata man dzukir nadiratun. Au yuqalu, atau ada opsi kedua jawabannya, inna sholata, apa yuqalu diucapkan apa, inna sholata man, lafaz inna sholata man sesungguhnya sholatnya orang-orang dzukiro yang telah diceritakan apa ma di sini ya, bisu ya, ini simbolisnya. Baca Fatihah cuman simbolis, tapi dia pengen kamu kalau bisa bersuara bisa baca, saya bisa baca kalau seandainya saya bisa berkata-kata. Kemudian orang sakit, kamu sebenarnya ada niat untuk sholat seperti normal, iya, itu berarti hukmiyah, simbolisnya saja. Ada orang lagi diikat, apakah kalau kamu tidak diikat kamu sholatnya ruku sujud bergerak seperti biasa? Iya. Jadi itu namanya ma yashmulul hukmiyah. Jadi statusnya masih jami'un likulli afrodil mu'arraf. Kemudian itu nadiratul langka, yaitu kejadiannya langka lah. Orang sakit, orang bisu, orang yang diikat itu termasuk kasus langka. Fala taridu alaih, fala taridu, maka tidak bisa mendatangi apa sholatu man dzukir alaihi, atas itu klaim tentang goir jami ya. Alaihi, atas itu fala taridu, maka tidak teka iskal apa sholat alaihi, atas itu klaim tentang goir jami. Kita ulangi dari kesimpulannya, cukup panjang juga. Aqwal wa af'al itu makhsusah muftatah bitakbir muhtatamatun bitaslim, itu masih tetap mani'un dan jami'un. Meskipun sujud tilawah itu ada sujud dan baca tasbih, dia bukan sholat. Kenapa? Karena dia tidak ada i'tidal, dia tidak ada ruku. Kemudian sholatnya orang bisu, orang sakit, dan orang yang diikat itu tetap disebut sebagai afrodus sholat. Orang bisu secara simbolisnya saja dia menggerakkan bibirnya baca Fatihah, tidak bersuara ya karena memang dia terbatas. Orang sakit pun terbatas dia pergerakannya karena badan yang sedang sakit. Kemudian wal marbut, orang yang diikat juga terbatas pergerakannya, maka bisa dimaklumi. Itu maksud daripada ma yashmul al hukmiyah, secara simbolisnya saja. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.